Adanya pemasangan di beberapa tempat pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Nggak usah pakai ini? Iya, nggak usah, cukup ya? Cukup Pak. Udah? Rekan-rekan sekalian, hari ini saya membuka turnamen tenis Piala Gubernur tahun 2026 yang diselenggarakan oleh PLT DKI Jakarta, tentunya bekerjasama dengan PLT Pusat. Dan turnamen ini diikuti oleh 322 peserta, 178 atlet dari 23 provinsi. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap kejuaraan ini. Dan saya berharap kejuaraan ini adalah akan mencetak atlet-atlet yang berprestasi untuk dipersiapkan ke PON dan tentunya nantinya untuk kejuaraan di tingkat internasional seperti Jenis yang sekarang ini sedang benar-benar mendunia. Saudara-saudara sekalian, Jakarta memberikan ruang bagi event-event olahraga karena memang secara sungguh-sungguh kami juga berkeinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat untuk sport tourism. Dan itu kenapa kemudian mulai dari lari, jogging, berbagai kegiatan olahraga internasional, saya membuka diri untuk dilakukan di Jakarta. Sehingga demikian dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kami untuk menjadikan Jakarta sebagai simbol sport tourism Indonesia bisa terwujud. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, satu dua kami persilakan. Pak Gub, izin Pak Gub. Jadi saya mengikuti dengan seksama adanya pemasangan di beberapa tempat pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman saja. Pak Gub, tapi ada yang melarang bahwa tidak boleh membangun pagar-pagar tinggi gitu Pak. Jadi untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik. Tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan itu mengganggu kenyamanan, mengganggu Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik. Bahkan saya berpikir pagarnya itu nggak perlu tinggi-tinggi, kemudian yang penting pohonnya yang banyak, lebih hijau, antara satu dan bersebelahan itu juga mungkin lebih baik dibuka. Sehingga dengan demikian kami akan segera memutuskan untuk itu, untuk Jakarta ya. Kalau untuk daerah lain saya nggak mau ikut campur, tapi untuk Jakarta saya berkeinginan betul bahwa masyarakat semuanya merasa aman nyaman. Pak, tapi apakah ada tengah waktu Pak implementasi Ingup nomor 5 Pak terkait pemilahan sampah? Apakah akan ada semacam misalnya tinjauan ataupun juga ada sanksi jika nanti ada korporasi yang tidak mau mengikuti itu Pak? Jadi Ingup sampah ini nomor 5 tahun 2026 disambut luar biasa dari masyarakat. Bahkan masyarakat sekarang ini dengan berbagai inovasi melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Termasuk di Jakarta Barat, Jakarta Timur, saya sudah lihat sendiri kemarin, kebetulan saya juga ke Cianjur. Jadi saya meyakini dengan Ingup itu mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta sejak tanggal 1 Agustus ini timbunan ke Bantar Gebangnya kan residu sampai dengan tahun 2029.
saya meyakini dengan perkembangan yang ada, alhamdulillah support dukungannya luar biasa. Dan sekarang ini gerakan pilah sampah sudah sampai dengan RT RW. Dan beberapa kali saya bertemu dengan RT RW secara langsung, memberikan apresiasi, termasuk kemarin kami di Ciangir yang akan kita bangun dalam skala yang besar untuk ketahanan pangan Jakarta. Di sana akan ada kurang lebih 5.000 sapi, kemudian ada ternak yang lain, ayam, unggas, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Pak, untuk acara ini Pak, untuk pesan mungkin PLT dan para atlet tenis DKI Jakarta gimana Pak? Ya, pesan saya sederhana, mudah-mudahan atlet Jakarta, terutama yang sekarang mempersiapkan diri untuk PON ke depan, kalau dulu prestasinya banyak atlet Jakarta kemudian pindah ke daerah, saya tetap berharap bahwa lebih baik mereka di Jakarta, karena Jakarta akan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan sekaligus berprestasi. Terima kasih ya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade menolak masuk warga Israel. Jadi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon atas ancaman para anggota parlemen Amerika bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israelnya. Tapi menurut Anwar, Malaysia sama sekali tidak melanggar hukum internasional apapun, hanya karena punya kebijakan seperti itu. Meskipun konsekuensinya beberapa anggota parlemen AS Amerika minta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga negara Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Tadi kita dapat maklumat daripada Amerika Syarikat, Badan Perundangan mereka telah membuat kenyataan menjela saya kerana keputusan Malaysia untuk menyekat kemasukan rakyat Israel, termasuk dalam isu perdagangan dan sebagainya. Ternyata mereka tidak ikuti langsung perkembangan. Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Jadi mereka gunakan kesempatan sekarang untuk mengugut saya dan Malaysia dan memohon supaya kerajaan Amerika mengambil tindakan. Biar saya jawab dengan jelas. Pertama, dia kena faham ini negeri merdeka dan berdaulat. Dan tentangan kita kepada Israel kena zalim mereka, kena penjajahan mereka, kena pembunuhan setiap hari. Mana mungkin wakil-wakil rakyat negara mereka boleh memadamkan kenyataan tentang pembunuhan anak-anak dan rakyat, wanita, pemusnahan rumah, penaklukan negeri dan tidak mampu bercakap apa-apa. Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan, kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat ugutan, tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dari Malaysia langsung ya, pengamat hubungan internasional dari University Sultan Zainal Abidin Malaysia, Profesor Suyatno Ladiki. Assalamualaikum, selamat malam Profesor. Halo Prof. Selamat malam Prof. Halo, ya, malam. Baik. Profesor, ini apa pasal Prof? Bagaimana permulaan sehingga terjadi adanya larangan ataupun kisruh dari Amerika Serikat kepada Malaysia tentang anti-Israel itu, Prof? Iya. Saya rasa ini isu menarik. Karena sebenarnya awalnya adalah kasus network school di Forest City. Ya, Forest City itu tak jauh dari KL ya. Itu kemudian ribut-ribut di thread. Kata ada Nas Daily yang join di sana, dan Nas Daily dikenal oleh netizen adalah orang Israel. Kemudian rame-rame menjadi viral ya. Ada